Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh hambanya, Pendeta Brury James Wane. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Setia Tuhan membuatku teguh, kasih setia Tuhan ajaib bagiku, kasih setia Tuhan melampaui akalku, kasih setia Tuhan tiada tandanya, kasih setia Tuhan betapa indahnya, kasih setia Tuhan membuatku tentram, kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib, kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanmu, bersama beribadah
iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Kita habiskan ibadah di hari Minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Demikian nats pembimbing Ibrani 12 ayat 14. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat, silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja kami. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di
Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi, sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 32, Mazmur 32, ayatnya yang pertama dan yang kedua, yang menyatakan, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku
Marilah saudara-saudara kita berdiri, kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang ditulis di dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Demikian yang dikatakan tentang hal saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Sesaat lagi kami akan membaca Alkitab kami. Kami akan merenungkan apa yang terdapat di dalamnya, yaitu firman Allah. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, bahkan juga kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 hingga ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab kita, maka kita melihat bahwa ada satu perjanjian yang dibuat antara Laban dan Yakub, di mana kita sama-sama juga sudah mengetahui siapakah mereka. Dua orang yang masih ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, di mana yang satu Laban adalah paman atau om dari yang bernama Yakub. Adapun perjanjian yang dibuat saat itu, suatu perjanjian yang bersifat mengikat dan terikat. Suatu perjanjian yang memang sengaja dibuat untuk dihargai, dihormati, ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain,
bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh melanggarnya, mengabaikannya. Karena di tengah-tengah perjanjian yang ada itu, Allah dikatakan sebagai saksi. Di pihak Yakub, Allah Abraham. Di pihak Laban dikatakan ada Allah Nahor. Kita boleh baca di bacaan Alkitab sebelumnya. Perjanjian yang dibuat itu juga disertai dengan bukti atau tanda. Seperti apa bukti yang dimaksud? Karena pada saat itu mereka membuat tumpukan batu. Mereka membuat semacam tugu, suatu monumen yang pada akhirnya paman Laban menamai itu Yegar Sahaduta. Sementara Yakub menamainya Galet atau Mispa. Apa yang menjadi isi perjanjian antara keduanya? Kita boleh melihat di dalam ayatnya yang ke-52. Di situ dikatakan, timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Itu isi perjanjiannya. Tidak boleh saling melanggar batas yang ada. Tujuannya tentunya ada untuk kebaikan, untuk perdamaian. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kalau kita mencari tahu latar belakang sehingga dibuat perjanjian yang seperti itu, perjanjian damai, maka singkat cerita mau dikatakan bahwa Yakub pernah bekerja kepada keluarga paman Laban. Catatan Alkitab mengatakan 20 tahun Yakub bekerja di sana. Ada hitungannya di sini. Memang dia datang bertemu dengan Laban pada saat awal cerita. Yakub tertarik kepada seorang anak dari Laban, yaitu Rahel. Karena itu Yakub mau tinggal di sana. 7 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Setelah tahun yang ke-7, dia berharap bahwa pamannya Laban dapat memberikan anaknya yang bernama Rahel. Tapi apa kenyataannya? Ada kecurangan dari pihak paman Laban. Dia tidak memberikan yang diharapkan, yaitu Rahel, tetapi paman Laban memberikan kakak dari Rahel, yaitu Lea. Ya, entah cerita bagaimana saat itu, yang pasti Yakub tidak tahu bahwa itu bukan Rahel. Tapi apa boleh buat, sudah terjadi. Dan pada akhirnya Yakub mengalah dengan tetap masih menginginkan Rahel yang mendampingi. Walaupun sudah ada Lea kakaknya, maka dia rela bekerja lagi 7 tahun di kemudian hari. Setelah 7 tahun itu barulah Yakub mendapatkan Rahel. Sudah 14 tahun. Kalau catatan Alkitab bilang 20 tahun, itu berarti 6 tahun setelah itu Yakub masih bekerja di keluarga besarnya
Laban dengan catatan pada saat itu dia sedang mencari untuk mendapatkan suatu bekal bagi perjalanan hidup keluarganya. Tetapi bukan yang bersifat warisan. 6 tahun lamanya ia mendapatkan kekayaan dalam bentuk hewan ternak, kambing, domba. Dan cerita mau katakan akhirnya Yakub menjadi seorang yang kaya raya juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di balik cerita ini kita mau melihat bahwa ya pada akhirnya kita melihat Yakub mengambil hikmat dari segala peristiwa dan kejadian yang ada. Mau satu, akhirnya mendapat banyak. Seperti apa yang dimaksud? Cerita mau mengatakan karena curangnya Laban kepada Yakub, maka yang tadinya Yakub hanya menginginkan satu anak perempuan dari Laban yaitu Rahel, tetapi pada akhirnya ia mendapatkan juga Lea. Bahkan Lea adalah istri yang pertama. Dan selanjutnya ada cerita yang menarik bahwa masing-masing anak dari Laban, Lea dan Rahel, memiliki pembantunya. Dan pembantu-pembantunya itu dikatakan sebagai budaknya Lea yang bernama Silpa. Rahel juga memiliki budak yang bernama Bilha. Yang menarik seperti apa? Kedua perempuan anak Laban kemudian mengatakan kepada Yakub, seakan-akan memberikan pembantunya itu untuk digauli, untuk pada akhirnya Yakub dapat bersetubuh. Dan pada akhirnya cerita mengatakan Yakub memiliki anak 12 orang. Dalam suatu hitungan dari Lea ada 6 orang anak. Dari Rahel 2 orang anak. Dari budaknya Lea yaitu Silpa ada dapat 2 orang anak. Dari budaknya Rahel, Bilha, Yakub mendapat 2 anak. Silakan hitung kembali ada berapa itu? 12. Walaupun ada catatan lain bahwa Lea juga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dina, tapi tidak masuk dalam catatan karena 12 orang ini pada akhirnya mau digambarkan sebagai yang namanya keturunan Israel, 12 suku Israel dikatakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada kesepakatan yang dibuat. Dan kesepakatan inilah yang dikatakan sebagai kesepakatan yang hanya menguntungkan pihak Laban, tetapi tidak pada Yakub. Sehingga terjadilah Yakub dicurangi oleh pamannya sendiri. Dari suatu kesepakatan muncullah ide buat perjanjian. Itu lebih kuat, bukan hanya kesepakatan, perjanjian. Ada syarat-syarat yang lebih kuat yang harus dipahami, karena kalau tidak, kalau dilanggar sudah pasti ada hukumannya, ada sanksinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang terjadi adalah di dalam perjanjian damai tentunya haruslah mengikat semua pihak yang ada. Laban maupun Yakub harus menjunjung tinggi nilai-nilai harkat martabat manusia dengan seadil-adilnya. Perjanjian damai itu sendiri dibuat, diupayakan, lalu dilaksanakan dalam satu sikap diri
ada dalam kerendahan hati. Tidak egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kesepakatan atau perjanjian itu dibuat dengan peduli, dalam konsep peduli kepada kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Dan kedua pihak harus bersedia, yang namanya perjanjian damai, harus bersedia berdamai secara tulus, ikhlas, dan murni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, masih perlukah perjanjian damai yang dibuat pada waktu itu? Kira-kira hal yang semacam itu perlu ada atau tidak pada zaman sekarang ini? Atau lebih tepatnya dalam konteks kehidupan real kita saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, masih perlukah yang namanya perjanjian damai ini? Kita boleh lihat istilah-istilah yang muncul dulu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, lihat ada istilah-istilah yang dimunculkan: lockdown, karantina, isolasi diri, di rumah aja. Itulah istilah-istilah yang muncul. Yang penerapannya adalah bahwa segala sesuatu haruslah dilakukan dalam keterbatasan, hanya di rumah saja, apapun juga aktivitas kegiatan yang ada. Seperti anak-anak sekolah, sekolah harus ditiadakan, yang berkumpul di satu tempat, tetapi anak-anak tetap dapat belajar di rumah. Orang yang biasa bekerja di kantor sekarang atau beberapa waktu ini harus bekerja di rumah saja. Bahkan untuk beribadah sekalipun, orang harus beribadah. Yang biasanya ngumpul di gereja, gedung gereja, maka pada masa pandemi COVID-19, orang beribadah saja di rumah masing-masing. Inilah situasi yang terjadi pada saat ini. Ada damaikah pada situasi kondisi seperti ini? Belum lagi ditambah dengan istilah lain, ada protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan. Kesimpulannya, itu yang harus tetap diperhatikan. Saudara-saudara, memang virus corona ini sedang mengancam, dan sudah beberapa bulan ini dunia, atau sejak tahun 19 tentunya, dunia telah dibuat begitu kacaunya. Bahkan terjadi juga di Indonesia ini. Dalam kondisi yang seperti ini, adakah damai dalam diri kita? Jika Laban dan Yakub, khususnya Yakub, merasa ada tidak damai, maka harus dibuat suatu perjanjian yang menghasilkan kedamaian, bukan hanya untuk diri sendiri bagi Yakub, tetapi juga untuk Laban tentunya. Adakah perjanjian damai yang dibuat dalam masa pandemi ini? Ketika orang merasa keresahan, tidak ada damai, lalu ada perjanjian yang harus dan perlu dibuat. Apa yang kita akan buat sebagai bentuk perjanjian damai pada masa pandemi ini? Dapatkah situasi yang sedang mengancam ini pada saat ini dibuat, yang pada akhirnya sama seperti yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden kita? Beliau mengatakan bahwa pada masa saat ini, agar kita dapat berdamai
dengan COVID-19. Walaupun orang memikirkan apa sebenarnya arti dan maknanya itu, berdamai dengan COVID-19. Sehingga ada reaksi spontan dari pejabat lain. Masa bisa mau berdamai, harus kita lawan. Saudara-saudara, yang jelas bagi kita adalah perjanjian damai yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Kalau kita mau membuat perjanjian damai pada masa pandemi COVID-19 ini, apa isi perjanjian damai itu? Yang pertama, kita hubungkan dengan yang namanya PSBB. Orang harus patuh pada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dengan segala ketentuan yang diberlakukan. Kalau kita juga membuat perjanjian damai, hal lainnya yang perlu diperhatikan, mari kita sama-sama berjuang untuk itu. Sehingga ada istilah, menjadi pahlawan saat ini itu penting. Menjadi pahlawan atau pejuang COVID-19 dengan mengupayakan segala sesuatu dalam rangka mengutus penyebaran virus corona secara tepat, secara benar, secara sungguh dan tulus. Karena itu, ada yang memahami bahwa mari kita membuat suatu perjanjian lawan virus corona, tapi bukan melawan orang yang terpapar virus corona. Sehingga ini harus jelas, jangan sampai keliru, mau melawan virus tetapi orangnya juga dilawan. Ada cerita bahwa ada yang tidak bisa menerima tempat tinggal dipakai sebagai tempat sewa kos dari perawat hanya karena dia bekerja yang rentan dengan COVID-19. Ada banyak cerita lainnya, itu hanya satu saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa hikmat yang bisa kita dapatkan jika benar perjanjian damai di masa pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan? Sama seperti lihat Yakub berharap hanya dapat satu, mendapat banyak pada akhirnya. Mungkin kita coba memikirkan apakah yang akan terjadi. Saat ini kita sudah menjalani masa pandemi COVID-19 ini sekian lama. Pasti dong kita pernah merasakan ada hal-hal, ada hikmat apa yang bisa kita tarik di balik segala peristiwa yang ada. Maka ada beberapa catatan saya yang bisa saya sampaikan juga. Ada kepedulian di antara kita pada akhirnya. Kepedulian untuk saling membagi kasih dengan mereka yang terpapar langsung dengan COVID-19. Orang lebih bermurah hati untuk membagi, untuk lebih menyatakan kasih dalam bentuk pemberian. Lalu kita lihat lainnya, hal lain. Orang dulu kurang menghargai kebersamaan di dalam suatu keluarga. Pada masa COVID ini, yang lebih banyak orang beraktivitas di rumah, maka orang baru merasakan pentingnya kebersamaan di dalam keluarga. Baik hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara bersaudara, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua mereka. Mulai orang memahami ada baiknya yang mereka terima. Melawan COVID-19 dengan cara
berdamai dengan ODP, orang dalam pemantauan, begitu ya, atau pasien dalam pengawasan atau pantauan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Orang katakan saat ini pada akhirnya sesuatu yang belum pernah kita lakukan secara terus-menerus pada akhirnya menjadi sesuatu yang mulai terbiasa kita lakukan. Ibadah online, pelayanan dari gereja, jemaat di rumah masing-masing, dan kita ada dalam satu kesatuan orang yang beribadah. Ada yang melayani, ada yang dilayani, dan itu real, nyata saat ini terjadi. Walau saling berbeda tempat. Tetapi belakangan juga terkesan muncul kerinduan orang untuk beribadah bersama-sama sebagai satu persekutuan orang percaya di suatu tempat, di gedung gereja misalnya. Kapankah itu akan terjadi lagi? Saudara-saudara, ada hal-hal yang juga kita lihat di sini, dimulai dari suatu serangan COVID-19. Lalu muncul istilah lockdown, muncul lagi istilah PSBB. Sekarang mulai memasuki masa transisi. Ke depan bagaimana? Ke depan ada era new normal. Begitu ya. Kenormalan baru. Yang seperti apa itu? Konsepnya ada. Tetapi kenyataannya belum sampai ke sana. Ini masih masa transisi dikatakan. PSBB tetap diberlakukan walaupun mungkin mulai ada hal-hal yang tidak seketat dulu. Tetapi kita bersyukur itu pertanda bahwa ada suatu perkembangan baik. Zona merah makin berkurang. Zona hijau semakin merebak. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada lagi zona merah di bumi persada Indonesia ini. Saudara-saudara, mari buat suatu perjanjian, perjanjian damai yang dikatakan. Tetapi jangan lupa satu hal, apapun yang juga manusia lakukan, sesungguhnya ada dalam keterbatasan, dan yang diperlukan adalah ada pihak yang mengendalikan segala sesuatunya. Ada pihak yang harus menjadi kunci pengikat isi perjanjian damai yang ada. Siapakah itu? Hanya ada satu pihak, yaitu pihak Allah sendiri. Karena itu, ini kunci. Jangan pernah lupa tentang kunci ini. Segala sesuatunya, kuncinya ada pada Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Tritunggal yang kita kenal. Karena itu, apapun juga istilah-istilah yang muncul, kalau ada istilah muncul yang sebelumnya PSBB, kemudian PSBL, lokal katanya, nggak tahu nanti berikut muncul lagi istilah lain. Tapi apapun juga istilah-istilah yang ada itu, mari kita lihat, semua itu adalah masa depan. Sesuatu yang akan kita jangkau, yang kita hadapi, yang kita harus lewati. Dalam satu kesempatan kita akan menyaksikan apakah kita memasuki tahapan kehidupan yang normal, sebagaimana yang dimaksudkan, normal baru, atau kita menghadapi suatu situasi lain. Tetapi yang penting, karena kita punya kunci, maka tempatkan kunci itu, kuasa Allah untuk mengatasi masa depan. Karena itu yang perlu kita camkan, jangan pernah kita lupa. Hidup kita, dunia ini adalah milik Tuhan. Ke depan, kita hanya bisa mengusahakan, tetapi jangan lupa kita berserah berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya, segala sesuatu yang direncanakan manusia, dirancangkan manusia, hendaknya jangan pernah kita melupakan satu kunci itu, menyerahkannya
kepada Tuhan. Rancangan yang kiranya terjadi bukan semata-mata rancangan kebaikan menurut manusia, tetapi rancangan kebaikan dan kebenaran menurut kehendak Tuhan. Apa rancangan kebaikan yang bisa kita tangkap yang Tuhan akan berikan dalam kehendak Tuhan di kemudian hari? Rancangan yang berisi damai sejahtera. Adakah kita sedang mengusahakan damai sejahtera menurut kehendak Allah? Atau kita sedang merancang damai sejahtera hanya berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia? Sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita buat ikatan perjanjian dengan Allah, perjanjian damai. Kita meminta Tuhan Allah terlibat dalam segala kehidupan kita di muka bumi ini, kita yang ada di tanah air Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama segala orang percaya di berbagai macam tempat dan waktu. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jika pada saat ini kami telah memasuki hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, yang di dalamnya saat ini kami sedang memasuki suatu proses mengingat dan melaksanakan kehendak-Mu dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sudah boleh berbicara tentang perjanjian damai. Kami mengucap syukur ya Bapa, melalui suatu kisah perjanjian damai yang dibuat antara Yakub dan Laban. Kami pun juga dalam situasi kondisi saat ini dapat membuat suatu perjanjian damai.
Paling tidak kami membuat perjanjian itu untuk diri sendiri yang dikuatkan oleh karena ada kuasa Roh Kudus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Karena itu ya Bapa, segala sesuatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, biarlah kiranya kami disadarkan untuk dapat mengikuti melaksanakannya dalam ketertiban keteraturan, kesanggupan untuk melakukannya secara sungguh, secara tulus, dan apapun juga yang kami perbuat dengan satu tujuan, agar kami semua bangsa ini boleh terhindar dari suatu proses pengembangbiakan virus corona, dan kami boleh melakukan satu hal, memutus rantai penyebaran virus corona yang ada. Karena itu ya Bapa, kami beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing melalui suatu pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di gedung gereja. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang boleh dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Kami serahkan seluruh presbiter yang bertugas, pendeta, penatua, diaken. Kami mau serahkan juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pemandu lagu, sebagai organis, sebagai tim multimedia dari Gerakan Pemuda yang menjadikan ibadah yang saat ini sedang berjalan kiranya terlaksana dengan baik. Engkau berkati kami semua yang boleh mengambil bagian secara pribadi maupun juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami mau serahkan seluruh warga jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan bersama, maupun juga di tengah pergumulan pribadi rumah tangga mereka. Sertai berkati tolong mereka ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pergumulan kami sebagai warga gereja, warga jemaat, sehubungan dengan saudara-saudara terkasih kami yang sedang lemah dan sakit. Mohon kiranya Engkau menguatkan, menyembuhkan mereka yang sedang lemah dan sakit, apapun juga penyakit mereka. Tuhan tolong juga memberkati mereka yang ketika saat ini mengalami pergumulan berat, apapun juga bentuk pergumulan sehubungan dengan permasalahan pribadi atau tempat di mana mereka bekerja saat ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang mengalami kehidupan yang tidak pasti. Tuhan beserta mereka semua. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara terkasih kami yang boleh merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan saat ini, dalam berbagai macam hal mereka mendapatkan sesuatu dan mereka mensyukurinya. Berkati kebahagiaan, sukacita dan ucapan syukur yang ada. Di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu yang dilakukan dari suatu tempat yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi kemuliaan Tuhanlah yang terjadi. Sehingga pada saat ini ya Bapa, biarlah kiranya ada sukacita dan damai sejahtera. Kami boleh ada di dalam perjanjian damai sejahtera ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi sesungguhnya karena Tuhan yang menyertai kami di dalamnya. Sehingga walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap boleh tenang, kami tetap boleh percaya akan masa depan, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan rancangan Tuhan yang terindah. Karena itu kami tidak ragu untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya, karena kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati warga jemaat Tuhan, berkati juga simpatisan yang mengikuti ibadah GPB Jemaat Surya Kasih di Jakarta Timur ini.
agar mereka pun yang jauh di sana, mereka juga boleh merasakan damai sejahtera. Bahkan ada ikatan perjanjian damai sejahtera yang juga mereka lakukan dalam kehidupan yang ada. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami menaikkan doa syafaat ini. Ada hal-hal yang tidak mampu kami katakan, Engkau tahu ya Bapa. Segala hal apa yang sesungguhnya menjadi pergumulan dan pengharapan kami semua. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Dengan memberi persembahan, dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalas. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami.
Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan dan menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita Yesus sebagai Kepala Gereja. Oleh karena kasih dan anugerah-Nya, maka pada hari ini boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta, dan pagi hari ini dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Bruri James Wane. Dan minggu pagi hari ini kita menggunakan tata ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat di Minggu 14 Juni 2020. Dan ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama adalah ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia di dalam periode Minggu 14 Juni sampai dengan 21 Juni tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, telah lahir dengan selamat putra kedua dari keluarga Bertan Pamona Darmanto, sektor pelayanan 1, pada hari Minggu 24 Mei 2020 yang diberi nama Elvano Samuel Daven Pamona. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih setiap hari dan jam kerja. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan secara transfer dapat dikirim melalui rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening yang ada di warta jemaat. Yang keempat, daftar sobat duka, mohon jemaat memperhatikan halaman 12 sampai dengan 19. Yang kelima, bidang ekonomi dan pembangunan gereja. Warta jemaat ini jemaat dapat mengikuti setiap kegiatan dan juga laporan-laporan keuangan, dan jika ada hal yang kurang jelas dalam pemuatan dalam warta jemaat minggu ini, harap menghubungi pemegang kas setiap jam kerja. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, di gereja, di masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.